Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida amma ba'du. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih di bulan Ramadan, kita masih di syahrul siyam, syahrul Quran, syahrul sabr, syahrul ta'ah, mawasimut ta'at. Alhamdulillah kita masih berada di bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan pendidikan ruhiyah, pendidikan amalan kita, musim-musim ketaatan, bulan Quran, bulan kesabaran. Alhamdulillah, taqabbalallahu minna siyamakum, semoga siyamana wa siyamakum, semoga Allah SWT menerima puasa-puasa kita dan puasa jamaah sekalian. Dikisahkan bahwa Nabi Ayub adalah nabi di antara ulul azmi minar rusul. Nabi Ayub alaihi salatu wassalam itu merupakan nabi yang diuji dengan ujian yang begitu luar biasa beratnya. Ala kulli hal, pada awal kisah bahwa disebutkan Nabi Ayub alaihissalam merupakan seseorang yang sangat kaya, kemudian memiliki anak keturunan yang banyak. Disebutkan ada 12 jumlah anak laki-laki dari Nabi Ayub alaihissalam. Kemudian Nabi Ayub juga diberi nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa kekayaan yang melimpah, ternak yang banyak, dan juga istri yang cantik dan solehah. Semua nikmat yang diberikan tidak menjadikannya pribadi yang sombong, tidak menjadikan pribadi yang takabur. Dia selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi di suatu ketika bahwa kehidupan Nabi Ayub yang begitu indah, yang begitu luar biasa dalam kemewahan, dalam kenyamanan, 180 derajat berubah seketika. Disebutkan di umur beliau yang ke-51, Nabi Ayub tiba-tiba terkena penyakit kulit yang menular. Kemudian berita ini menyebar kepada seluruh penduduk, sehingga Nabi Ayub dikucilkan, tidak ditemani lagi, disuruh keluar dari kampung. Kemudian di hari kedua, ketika Nabi Ayub dan anak-anaknya akan makan, istrinya tengah menyiapkan makanan hidangan makan untuk mereka semua, tiba-tiba terjadi sebuah kecelakaan. Rumah Nabi Ayub runtuh seketika. Ia menyebabkan semua anaknya, 12 anaknya meninggal semua. Di hari ketiga, seluruh Nabi Ayub alaihissalam itu mendapatkan luar biasa cobaan juga. Yang pertama, hari pertama Nabi Ayub mendapatkan penyakit di tubuhnya. Kemudian di hari kedua, ia kehilangan anaknya, seluruh anak-anaknya. Di hari ketiga, Nabi Ayub alaihissalam harus kehilangan harta-hartanya. Tiba-tiba hama menjangkit tanaman yang ada di ladang. Begitu juga penyakit yang ada di hewan-hewan yang membuat ketika semua hewan-hewan ternaknya Nabi Ayub alaihissalam juga mati semua. Ala kulli hal, dalam 3 hari semua kenyamanan, semua kenikmatan, semua kekayaan itu hilang. Tapi Nabi Ayub alaihissalam merupakan sosok panutan, figur tauladan luar biasa untuk kita semua dalam perihal kesabaran. Nabi Ayub alaihissalam disebutkan bahwa dia tidak pernah mengeluh terhadap sakitnya. Dia tidak pernah merasa putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak hartanya yang seketika hancur, begitu sehat badannya dan seketika sakit, begitu banyak anak-anaknya, tapi seketika semuanya meninggalkan dia, semuanya meninggal dunia. Tapi Nabi Ayub alaihissalam selalu sabar dan menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah bertahun-tahun lamanya sakit, setelah bertahun-tahun lamanya beliau dikucilkan oleh masyarakat, setelah bertahun lamanya ia tidak memiliki keturunan, Nabi Ayub mengatakan, Rabbi anni masjidadur wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku telah ditimpa dengan ad-dur wa anta arhamur rahimin,
dan Engkau adalah Rabb yang paling sayang di antara semua yang menyayangi. Seketika Nabi Ayub alaihissalam diperintahkan untuk menghentakkan kakinya di tanah. Kemudian Nabi Ayub diperintahkan untuk mandi dan minum dari air yang keluar dari tanah bekas hentakan kaki beliau alaihissalatu wassalam. Kemudian dan izin Allah, penyakit kulit yang ada di tubuh Nabi Ayub alaihissalam seketika hilang, sembuh, dan Nabi Ayub menemui istrinya yang berada di menemui istrinya. Kemudian Allah SWT mengkaruniai anak melebihi jumlah anaknya yang 12 tadi. Disebutkan 2 kali lipat. Jika 12, maka Allah mengkaruniai Nabi Ayub dan kesabarannya yang tadi menerima ujian dari Allah SWT, mengkaruniai 24 anak, laki-laki semua. Kemudian Nabi Ayub juga diberikan ganti Allah SWT dari kekayaan yang begitu banyak tadi yang seketika hilang, diganti 2 kali lipat lebih banyak dari harta sebelumnya. Subhanallah, kisah ini mengajarkan kepada kita kesabaran, bahwa di setiap ujian, di setiap takdir Allah SWT pasti ada hikmah, pasti ada kebaikan untuk kita semua. Tapi terkadang kita sebagai manusia tidak sadar dan tidak tahu apa hikmah dari kejadian tersebut. Ala kulli hal, Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair. Sesungguhnya menakjubkan, mengherankan, semua perkara orang beriman itu semuanya baik untuk dirinya. In asabathu sarra syakar fakana khairun lah. Kalau dia diberikan nikmat Allah Subhanahu wa taala, dia bersyukur, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dengan syukuran tersebut nikmatnya bisa bertambah dan itu kebaikan untuk dirinya. Wa in asabathu dharra sabar fakana khairun lah. Jika dia diberikan ujian berupa kesulitan, musibah, dia bersabar, fakana khairun lah, dan ini juga merupakan kebaikan bagi dirinya. Walaysa dzalika illa lil mu'min, dan itu tidak bisa dilakukan kecuali oleh orang-orang yang beriman. Ala kulli hal, inilah syahrus sabr. Ramadan adalah bulan di mana kita melatih kesabaran, maka hendaknya kita memperhatikan kesabaran kita lagi, mengecas kesabaran kita, minimal melawan nafsu kita, melawan syahwat makan dan minum kita selama bulan Ramadan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.